Selamat pagi, Shalom. Halo umat pemenang, Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini, ya walaupun saya merasa masih ada beberapa jemaat yang belum bisa betul-betul menikmati hadirat Tuhan, tapi saya percaya, ya ini waktunya, ini saatnya Roh Kudus dicurahkan atas kita. Amin, amin. Nah, apalagi ini momen-momen yang sungguh spesial, ya. Momen-momen yang sangat spesial bagi kehidupan orang percaya, ya, karena bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, ya, manusia melihat bahwasanya kutub itu menguasai dunia. Amin. Ya, manusia hidup di dalam dosa, manusia hidup di dalam ketakutan. Tetapi ada waktu dan momennya ketika Tuhan bangkit dari kematian. Itulah saatnya dunia melihat bahwa ada manusia yang tidak lagi dikuasai oleh maut. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali. Memang saat ini kita memperingati kematiannya, tetapi percayalah, dan kita sudah melihat buktinya bahwa kematian tidak lagi menguasai. Ya, kutuk dosa tidak lagi menguasai. Sebab Tuhan sudah dibangkitkan. Amin. 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 Sebabnya saya rindu setiap saudara terus alami roh kebangkitan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau datang menyembah, mungkin seringkali ada tekanan yang begitu berat membebani kita. Tetapi ketika engkau merenungkan kembali ayat-ayat firman, engkau melihat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan dan bagaimana kebangkitannya itu berlaku atas kehidupan orang percaya. Engkau akan menikmati, bahkan saudara akan mengalami kembali kebangkitan itu boleh terjadi atas kehidupanmu. Amin. Ya, halo, amin. Ada orang di sini kayaknya nggak percaya ya. Wah, Tuhan kita sudah bangkit kok. Kenapa kita harus takut? Ya, membuktikan bahwa kematian, dosa tidak lagi berkuasa atas manusia. Memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan katakan bumi dipenuhi dengan kutuk. Bumi tidak lagi bisa mengeluarkan yang baik bagi manusia. Bahkan manusia sendiri hidup di bawah perhambaan, hidup di bawah dosa, bahkan hidup di bawah maut. Tetapi kematiannya membuktikan bahwa kutuk dosa dan maut itu sudah dipatahkan. Bahkan kita bisa berkata, ya, ketika yang binasa itu mengenakan yang tidak binasa, kita bisa berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Sebab maut sudah ditelan di dalam kemenangan. Kemenangan itulah yang mau kita bawa pagi hari. Halo, amin. Kemenangan itu yang kita bawa di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi menjalani seperti orang-orang yang tidak lagi ditebus. Kita sudah menerima penebusan. Kita sudah ditebus. Itu sebabnya terus bawa, ya, roh kebangkitan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara mengenai kematian Tuhan Yesus, ya, saya sendiri harus bingung harus khotbah apa, ya, karena pasca setiap tahun harus khotbah apa, ya, ayatnya ya itu saja. Tetapi ketika kita merenungkan bagaimana kematian Tuhan Yesus, kita akan mendapati itu semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya pimpinan Roh Kudus. Apalagi ketika kita berbicara saat ini, kita sedang membahas, kita sedang menggali bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya. Ya, Tuhan Yesus ketika dia harus menghadapi salib, ketika harus menghadapi kematian, kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus tidak mampu. Ya, karena sekali lagi walaupun dia Tuhan, tetapi dikatakan di dalam kita dia itu juga manusia. Sama seperti saudara yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan takut, yang bisa merasakan gentar menghadapi itu. Bisa Tuhan Yesus merasakan itu. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus dieksekusi di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah melihat dan sudah tahu bahwa akhir hidupnya akan mengalami penderitaan. Kalau orang biasa tidak akan bisa menjalani hari-harinya dengan perasaan, dengan kondisi seperti itu. Dia akan bisa. Coba kalau Fian tahu, wah, tiba-tiba firman Tuhan berkata, 3 bulan lagi engkau akan menghadapi aniaya, nyawamu akan diserahkan. Nggak bisa tidur tenang deh. Nggak bisa tidur tenang. Waduh Tuhan, waktuku tinggal 3 bulan lagi Tuhan. Waduh, bagaimana Tuhan? Wah, nggak bisa makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, nggak bisa mancing, dia takut di rumah aja. Jangan-jangan nanti mancing tiba-tiba aku tenggelam mati, wah nggak berani kerja. Jangan-jangan nanti kerja tiba-tiba keseret mesin, kegiling mesin dan sebagainya. Penuh dengan pikiran-pikiran soal takut menghadapi hidup. Dan Tuhan Yesus menghadapi itu
sejak awal dia tahu bahwa akhir hidupnya nyawanya akan diambil dengan cara yang luar biasa, dan dia menghadapi itu. Ya, manusia biasa harus dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Kalau kita mungkin nggak mampu, ya kita nggak tahu umur kita sampai kapan, makanya kita menjalannya dengan tenang. Umur siap nggak ada yang tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Ya, Tuhan Yesus tahu. Oh, berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi aku harus menghadapi kematian. Orang biasa tidak akan pernah bisa menjalani hidup dengan damai sejahtera. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan terus membawa damai sejahtera atas hidupnya. Bahkan dia bisa mengimpartasi itu atas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Halo, amin. Dia bisa impartasikan itu. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah aku datang membawa damai sejahtera kata Tuhan. Padahal dia harus menghadapi kematian dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu. Coba kita lihat. Kita buka dulu pengantar kita di dalam Matius 26 ayat yang kedua. Matius 26 ayat yang kedua. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Amin. Belum semua, saya rindu kita semua membuka Alkitab, kita baca. Ada yang bawa HP, nanti saya minta tolong bukan ayat ini tapi ayat selanjutnya, nanti ada beberapa ayat yang saya minta tolong dibacakan dalam versi yang berbeda. Mohon bisa disiapkan dulu pelayan Tuhan atau anak-anak yang biasanya membawa. Matius 26 ayat yang kedua. Sudah ketemu, amin? Amin. Mari sama-sama kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus tahu 2 hari lagi aku mati. Luar biasa. Ya, bahkan di dalam perikop ini berbicara pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Sudah beberapa kali, 4 kali Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia akan mati. Dia akan mati. Bahkan dia tahu, ya, 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Pada waktu itulah aku, Anak Allah, kata Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Bahkan dia tahu bagaimana ajalnya akan ada di atas kayu salib. Orang biasa tidak akan pernah bisa menghadapi momen-momen seperti ini. Baca kembali Lukas 22. Lukas 22 ayat 28. Tapi nanti saya minta tolong dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. Kita baca di dalam Alkitab kita terjemahan baru, Lukas 22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-28. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Mari kita baca dengan sukacita ayat ini. Lukas 22 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tuhan Yesus tahu, ya, bahwa hidup-hidup yang dijalani penuh dengan hidup-hidup yang akan dijalani, hari-hari yang akan dijalani ke depan penuh dengan pencobaan, penuh dengan aniaya, penuh dengan sengsara. Coba dibacakan dalam versi firman Allah yang hidup ayat ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan dan dengarkan. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, karena kalian setia kepadaku selama hari-hari yang mengerikan ini, dan karena Bapakku telah memberikan kepadaku sebuah kerajaan, maka saat ini aku memberikan kepada kalian hak untuk makan dan minum pada mejaku dalam kerajaan itu. Kalian akan duduk atas tahta-tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sampai ayat 30 ya, 28 saja kita ya. Dilebihin, tidak apa-apa, dibonusin ya. Ayat 28 berkata, engkau bisa bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Ini hari-hari yang ke depan, hari-hari yang mengerikan, yang harus aku alami. Tuhan Yesus tahu kapan dia harus mati, bagaimana dia harus disiksa, dianiaya, disalibkan. Tuhan Yesus tahu. Kalau orang biasa nggak akan mampu, karena Tuhan Yesus juga bisa merasakan takut.
Kalau orang biasa mungkin dia akan ya lari dari rencana Tuhan, dia akan tinggalkan Tuhan. Ya dia akan tinggalkan Bapak karena dia harus menghadapi hari-hari yang mengerikan, katakan. Ya kalau di dalam versi terjemahan baru hanya dikatakan penuh dengan pencobaan, tetapi versi firman Allah yang hidup berkata, oh aku harus menghadapi hari-hari yang mengerikan. Secara manusia Tuhan Yesus gak sanggup. Ya, Tuhan Yesus tidak mampu, tidak sanggup untuk menghadapi itu. Makanya di dalam detik-detik terakhirnya menjelang ajalnya, ya Tuhan Yesus masih mengalami pertentangan itu. Oh masih mengalami, walaupun dia Tuhan, dia masih alami pertentangan di dalam batinnya. Wajar, ya karena dia juga manusia yang alami, masih bisa merasa takut, masih bisa merasa gentar, apalagi dia tahu, wah, aku bentar lagi akan menghadapi eksekusi kematian. Ya bukan dengan cara yang biasa, dengan cara-cara yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menggetarkan hati. Kita saja yang lihat saja nggak mampu kok. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah, dan saya sudah nonton film Passion of Christ itu berkali-kali. Dan berkali-kali pula saya nggak bisa menahan air mata saya melihat bagaimana cara Tuhan disiksa. Wah, sakit sekali. Kita aja melihat aja ikut merasakan gentar kok. Apalagi Tuhan Yesus yang harus menghadapi itu. Dalam rupa dan wujud manusia loh, yang masih bisa merasakan sakit, yang masih bisa merasakan gentar. Ya. Coba kita baca di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42 sampai yang ke-44. Lukas 22, ini saat-saat terakhir Tuhan Yesus harus menghadapi kematian. Lukas 22 ayat 42 sampai yang ke-44 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus menghadapi ya saat-saat dimana dia menghadapi pertentangan. Dia tahu dia harus menyelesaikan tugas agendanya. Dia harus mati di atas kayu salib supaya manusia ini dibebaskan dari dosa. Tetapi di satu sisi, di sisi kemanusiaannya, Tuhan Yesus pun takut. Tuhan Yesus pun gentar. Dagingnya bisa berontak saat itu. Ya, coba dibacakan di dalam versi firman Allah yang hidup. 42 sampai 44 saja. Gak usah sampai nanti 60 dan 70 kepanjangan nanti. Ya 42 sampai 44 saja. Demikian firman Tuhan. Bapak, ya, kalau engkau berkenan, singkirkanlah cawan kengerian ini daripada. Singkirkanlah kengerian, singkirkanlah cawan penderitaan. Tuhan Yesus gak mau sebenarnya. Lanjut. Tetapi kehendakmu yang terjadi. Tetapi kehendakmu, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Lanjut. Jangan kehendakku. Ya. Kemudian datanglah seorang malaikat dari surga menguatkan dia. Ya. Sebab ia berada di dalam penderitaan batin yang demikian rupa. Penderitaan batin. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengalami penderitaan batinnya yang begitu rupa bergejolak di dalam batinnya. Lanjut. Sehingga sementara ia berdoa dengan lebih tekun, ia mengeluarkan keringat darah yang menetes ke tanah. Ya. Dia mengalami penderitaan batin. Itu belum sampai penderitaan tubuh ya. Itu baru berdoa saja Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Nggak mungkin bisa ditanggung atau dialami oleh orang-orang yang biasa. Mungkin kalau orang biasa dia sudah pergi, Tuhan aku nggak bisa, nggak sanggup Tuhan. Ya, yang baru keiris pisau aja kita sudah wah paniknya minta baru keiris pisau. Ini harus menghadapi tubuhnya diremukkan loh. Ya tubuhnya diremukkan, alami begitu banyak benturan, pukulan, hina dan sebagainya. Secara manusia Tuhan saat itu menghadapi pertentangan.
Di satu sisi keinginan roh begitu kuat untuk dia bisa menyelesaikan ya, tugas dari Bapa. Tetapi di sisi yang satu, daging itu berontak, daging itu nggak mau, daging itu nggak mampu karena harus menghadapi penderitaan. Sekali lagi keinginan daging maunya yang enak-enak, nggak mau yang nggak enak. Ya. Keinginan daging itu maunya yang enak-enak, nggak mau, dia suruh pikul salib, ya, sangkal diri, berpuasa. Oh, ada makanan enak kok suruh berpuasa, daging nggak mau. Saat itu Tuhan juga mengalami hal itu. Bagaimana keinginan daging begitu kuat, ada ketakutan, ada penderitaan atau pertentangan di dalam batinnya. Tetapi lihatlah, karena Tuhan Yesus sejak awal ketika dia dibaptis, saat itu langit terbuka. Kita sudah baca ayatnya, dan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Saat ini kondisi saat ini memang secara manusia Tuhan Yesus takut, tetapi dia sudah menerima kuasa Roh Kudus. Hidupnya saat ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dia bisa berkata, bukan kehendakku Tuhan. Kalau kehendakku, penginku, ya aku gak mau hadapi ini. Takut aku, menderita sakit. Belum menerima cambukan pukulan dia, Tuhan Yesus sudah menderita secara batin. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak lagi mengikuti keinginan daging. Amin. Dia tidak lagi mengikuti keinginan manusiawinya. Kalau mengikuti udah pergi Tuhan Yesus, udah kabur dari situ. Murid-muridnya berdoa melek, Tuhan udah nggak ada, kabur Tuhan Yesus. Mengingkari atau menghindari. Tuhan Yesus bisa kok. Kabur menghindari itu Tuhan Yesus bisa, dia penuh kuasa. Tetapi lihatlah, Tuhan Yesus tetap tekun berdoa di dalam ketakutannya, sampai seorang malaikat harus turun, ya, memberikan kekuatan. Karena tahu nggak sanggup secara manusia, sanggup karena Roh Kudus memberikan kekuatan. Sejak awal Tuhan Yesus sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat Tuhan Yesus bisa menang dari segala bentuk pertentangan. Perseteruan yang ada di dalam dirinya. Karena kita tahu di dalam diri manusia ada dua kuasa yang saling berseteru, ada dua kekuatan yang saling berperang. Kita sudah baca ayatnya. Keinginan daging dan keinginan roh tidak akan pernah bersatu. Keduanya saling bertentangan. Tetapi ketika Tuhan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, dan Tuhan tidak beranjak dari tempat itu, dia tetap tekun berdoa walaupun di dalam penderitaan dan ketakutannya, sampai titik-titik keringatnya itu menjadi darah. Dia tidak beranjak, dia tetap hadapi itu. Tuhan Yesus tetap hadapi itu. Itu artinya dia sudah ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dia tidak lagi memperdulikan keinginan daging. Ya, kalau melihat keinginan daging, Tuhan Yesus bisa mempertahankan egonya, mempertahankan harga dirinya. Aku ini anak manusia, ini aku anak raja loh. Ya, itu dari awal kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai segalanya. Ya, dia meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya untuk turun menjadi manusia biasa. Itu sudah suatu bentuk kerendahan hati. Itu suatu bentuk Tuhan Yesus meninggalkan harga dirinya, meninggalkan egonya, meninggalkan apa lagi? Meninggalkan tahtanya, meninggalkan segala yang dia miliki. Ya, seringkali kita manusia aja masih belum bisa loh kita menurunkan ego. Ya, belum bisa kita meninggalkan gengsi kita. Oh, ini harga diriku. Tuhan Yesus gak ada harga dirinya. Ya, walaupun dia bisa menghindar, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak menghindar. Tuhan Yesus memilih harga dirinya diinjak-injak. Tuhan Yesus memilih gengsinya itu sudah tidak ada lagi. Ya, anak raja mempunyai segalanya harus rela diperlakukan seperti penjahat kok. Diperlakukan seperti penjahat. Bahkan salib itu adalah bentuk hukuman yang paling berat, yang hanya diberikan kepada penjahat yang paling berat dosanya. Bayangkan, itu aja sudah ada dosa, tetapi Tuhan Yesus mau diperlakukan seperti seorang penjahat. Kita aja mungkin baru diomongin di kita tuh udah meledak kita. Wah, harga diri dong, gengsiku dong, nama keluarga. Tuhan Yesus kalau membawa nama keluarga, orang tuanya keluarga baik-baik. Kalau kita lihat dalam Matius 1, ya,
Yusuf dikenal sebagai seorang yang tulus hatinya, baik. Maria pun baik. Kedua orang tuanya membawa suatu kebaikan, dikenal baik. Bagaimana anaknya bisa diperlakukan seperti penjahat? Ya, kalau kita sebagai anak mungkin kita nggak mau. Ya, aku membawa nama keluarga kok. Jangan sampai nama keluargaku cemar. Tetapi Tuhan Yesus sudah gak mikir itu. Dia rela diperlakukan sebagai seorang penjahat, meninggalkan segala gengsinya, ya, meninggalkan segala egonya. Ya, kalau menuruti ego, menuruti keinginan daging, gak mampu, gak sanggup, mau lari saja Tuhan Yesus saat itu. Tapi dia berkata, oh Tuhan, kalau bisa, Tuhan, kalau boleh, ya, di detik-detik menjelang akhir hidupnya Tuhan Yesus masih mengalami pertentangan karena dia masih manusia. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan Yesus tetap bertahan. Itulah pekerja roh dan firman. Tuhan Yesus tidak lagi memikirkan ini harga diri, ini nama keluarga. Wah, kalau aku diperlakukan seperti ini, wah, nama keluargaku tercemar, wah, aku harus membela. Enggak, Tuhan tidak pikir itu lagi. Ya, karena sekali lagi ketika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, logika, akal manusiawi sudah mati. Sudah tidak lagi dia bisa berontak. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada ahli-ahli Taurat, imam besar, kepada raja-raja, Tuhan Yesus hanya diam kok. Dia seperti domba yang bisu. Nggak ada lagi pembelaan. Kita mungkin seringkali ketika kita alami, kita disenggol, ya, atau nama baik kita dicemarkan, kita masih dengan, oh, aku harus bikin pembelaan ini. Wah, panggil pengacara, wah, bikin pembelaan, aku harus bikin konferensi pers, pengumuman. Nggak bisa nih, nama baikku dicemarkan. Tuhan Yesus nama baiknya sudah tidak ada lagi saat itu. Ya, bahkan orang-orang rela menukar Tuhan Yesus dengan seorang penjahat yang sudah terbukti dia memang penjahat. Sedangkan Pontius Pilatus yang dari Sugian itu, Pontius Pilatus dia berkata, loh, aku gak menemukan kesalahan pada orang ini kok. Gak menemukan, gak ada salahnya. Tetapi orang-orang berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas. Artinya saat itu nama baik, kelakuan Tuhan Yesus dianggap jauh lebih buruk daripada Barabas yang sudah terbukti dia salah. Ini kan pembunuhan karakter. Kalau kita ngomong saat ini pembunuhan karakter. Tuhan Yesus gak bersalah, bahkan hakim saat itu, ya, Pontius Pilatus sebagai pemegang kekuasaan di kota itu daerah Galilea dan sekitarnya, pemegang kekuasaan dari Romawi berkata, aku gak menemukan kesalahan apapun kok. Kenapa kamu masih mau menghukum dia? Gak ada kesalahannya. Ya, kalau mau dikembangkan lagi, ini namanya pembunuhan karakter. Ya, bisa Tuhan Yesus membela diri, tapi Tuhan memilih untuk diam. Tuhan memilih untuk tetap mengikuti setiap arahan dan tuntunan Roh Kudus. Karena hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tahu penderitaan yang dialami ini hanya sementara. Ya, dia tidak akan tidak gentar, tidak takut menghadapi kematian karena sudah ada firman yang menyertai. Memang anak manusia harus diserahkan, anak manusia harus menderita, disalibkan, dihancurkan, direndahkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Amin. Dia membawa kuasa kebangkitan itu di dalam dirinya. Apapun yang saudara alami saat ini, pergumulan apapun, percayalah, itu hanya sementara. Ketika kita terus memiliki roh kebangkitan, ketika kita terus percaya bahwa hidup kita sudah dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak akan gentar menghadapi apapun. Bahkan kita tidak akan berontak kok. Tidak akan berontak. Ya, belajarlah dari pribadi Tuhan Yesus. Walaupun direndahkan, walaupun dihina, walaupun dibunuh karakternya, dicemarkan nama baiknya, gak berontak. Berapa banyak dari antara kita yang masih membawa emosi negatif? Berapa banyak dari antara kita yang masih dengan meledak-ledaknya ketika kita tahu nama baik kita dicemarkan? Lihat Tuhan Yesus, tidak ada pembelaan sama sekali. Tidak ada satupun yang membela, dan dia tidak minta pembelaan satupun. Hadapi itu dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Dan dia alami kemenangan. Tuhan alami kemenangan.
Ini kalau bukan karena Roh Kudus, bukan karena pimpinan Roh Kudus, gak bisa. Orang akan masih terus membawa gengsinya, orang akan masih terus mempertahankan harga dirinya, nama baiknya. Itu namanya keinginan daging. Apalagi ketika kita harus diperhadapkan dengan salib, dengan kematian daging. Kalau orang biasa akan berontak, nggak mampu, nggak bisa untuk terus alami itu. Jangankan alami kematian daging, terima teguran saja belum tentu kita semua mampu. Ya, terima teguran yang sudah betul-betul memang kita ini salah. Ya, kita ini salah nggak mampu, kita masih wah mempertahankan walaupun salah, ya. Ya, mungkin ketika tiba-tiba nih saya kasih contoh ya, Pak Diki ngomong, wah kemarin saya lihat Linda itu anak saya. Linda datang nggak? Mbak Linda datang nggak? Oh ada. Linda tuh, ini rahasia kita ya. Linda tuh kemarin, wah boncengan sama laki-laki. Wah bukan suaminya, wah cerita. Ya. Linda tahu, masih marah sama Pak Diki. Bapak ngapain ngomong-ngomong kejelekan ayahku? Wah marah. Padahal jelas mungkin salah, tapi marah duluan kan? Ya. Kita seringkali seperti itu. Udah ketahuan kita memang salah, bukan bertobat tapi kita malah meledak dulu. Yes. Tuhan Yesus nggak salah loh. Ya. Nggak ada ledakan di dalam dirinya. Yes. Tapi berapa banyak dari antara kita ketika kejelekan kita, ketika dosa kita tersebar, kita marah sama semua orang mungkin, marah sama Pak Gembala, padahal saya cuma dengar aja, marah sama gereja dan sebagainya. Padahal posisi kita salah. Ya. Ini hanya contoh ya, nggak tahu Mbak Linda kan seperti itu, hanya contoh misalkan. Misalkan, pasti marah, Bapak tuh ngapain cerita-cerita? Wah ini badannya dapat bahan khotbah nih, pada saat itu saya bilang bingung, khotbah apa ya? Terus Bapak bikin cerita, kemarin saya lihat, boncengan, bahan khotbah ini, renungan pelayan ini, dapat bahan khotbah, seneng pendetanya kan, Linda marah-marah, Bapak ngapain? Cerita-cerita, bikin malu aja. Padahal memang salah. Dosa itu cepat lambat akan terbuka kok. Tapi kan kita udah marah duluan, respon kita sudah salah duluan. Akibatnya apa? Kita tidak terima pemulihan. Tidak terima pemulihan. Tuhan Yesus nggak salah, dihina, nggak ada ledakan apapun, nggak ada pembelaan apapun. Dia tahu dan percaya. Kalau firman sudah menyertainya, kebenaran itu tidak akan pernah bisa ditutupi. Pada saatnya itu akan terbuka dengan caranya. Ya, bahkan hanya dalam waktu 3 hari dunia bisa melihat bahwa dia memang anak Allah. Nggak perlu waktu lama kok. Ya. Kalau memang saat ini kita sering disalahpahami, ya ada banyak orang yang sering menyalahpahami apa yang kita kerjakan, kebenaran yang kita lakukan sering disalahpahami, tetap bertahan. Ya kan lama Tuhan Yesus sudah alami itu dan hanya 3 hari dunia bisa melihat, orang-orang bisa melihat bahwa dia memang betul anak Allah. Ya, dia memang betul anak Allah, nggak ada reaksi, tetapi kebenaran itu terbukti. Kebenaran itulah yang akan terungkap dengan sendirinya. Amen. Tanpa kita harus membela diri. Tuhan Yesus tidak ada pembelaan, tetapi firman itu terbongkar, firman itu tersingkap dengan sendirinya, dan orang bisa melihat. Bahkan yang menyalibkan pun bisa berkata, dia ini benar, memang anak Allah. Salah kita menyalibkan. Pada akhirnya orang akan melihat kebenaran di dalam diri kita. Tanpa kita harus membela diri, tanpa harus ada ledakan-ledakan di dalam diri kita. Terus ikuti arahan Roh. Belajarlah. Memang sakit rasanya ketika kita disalahpahami, mungkin ketika nama baik kita dicemarkan, memang rasanya kita ingin membela diri, rasanya kita ingin berontak. Tapi belajar dari Tuhan Yesus. Dia masih dengan tekun berdoa, dia menahan diri. Memang menderita secara batin, tapi penderitaan itu tidak lama. Tetap ikuti arahan Roh. Hiduplah di dalam Roh, maka saudara tidak akan mengikuti segala bentuk keinginan daging. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5. Sudah ketemu, amin? Amin. Galatia 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah
tidak akan menuruti keinginan daging. Yang percaya katakan amin. Hiduplah di dalam roh. Saudara tidak akan lagi mengikuti keinginan daging yang maunya berontak, yang maunya membela diri. Yang nggak usah bela diri. Ya, saudara nggak punya keahlian apapun, bela diri kan jujitsu. Jangan kondo ya bela diri. Nggak usah membela diri, sudah. Wah, nama baik saya dicemarkan, nggak usah. Kalau memang saudara hidup di dalam kebenaran loh ya. Tapi kalau tadi kasusnya seperti Mbak Linda, ya bertobatlah. Memang salah kok. Ya bertobat, jangan marah, tapi bertobat. Tetapi ketika kita terus hidup benar seperti Tuhan Yesus, tidak ada kesalahan, tetapi kita disalahpahami, kita dicemarkan nama baik kita dijelek-jelekan kehidupan kita. Nggak usah bela diri. Nggak usah membela diri. Kita tekun saja berdoa. Itu yang namanya kematian daging. Tuhan Yesus sudah alami itu dan dialami kebangkitan. Tuhan Yesus alami pemulihan. Ya, hiduplah oleh roh, maka saudara tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika daging sudah berontak, yang terjadi apa? Dosa. Ya, segala bentuk keinginan daging itu membawa kita kepada dosa. Kalau dosa terus dibuai, ujungnya adalah maut, kebinasaan. Sia-sia apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Kita ikut Tuhan, kita setia, tetapi ketika ada satu momen kita masih mempertahankan keinginan daging kita, kita masih menuruti keinginan daging kita, sia-sia. Kalau Tuhan Yesus saat itu menuruti keinginan daging, kita semua binasa. Tidak ada lagi penyaliban. Tetapi karena Tuhan Yesus mengikuti keinginan roh, walaupun Tuhan itu masih manusia, sama seperti kita, yang setiap hari masih terus diperhadapkan dengan pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi karena rohnya semakin kuat, semakin bertumbuh. Ya, Tuhan Yesus semakin bertumbuh, semakin dewasa, rohnya semakin kuat. Amin. Itulah yang membawa Tuhan Yesus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Tidak lagi mengikuti keinginan daging, tidak lagi mengikuti keinginan diri sendiri. Segala bentuk keinginan daging sudah dipatahkan. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya segala bentuk keinginan daging di dalam diriku sudah dipatahkan. Aku hidup mengikuti arahan Roh Kudus, tidak lagi menuruti keinginan daging. Jadilah atasku. Yang percaya katakan amin. Yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Jika ada jemaat Tuhan, engkau yang masih memelihara keinginan daging, keinginan manusiawi, bahkan ketika engkau diperhadapkan dengan situasi negatif, seringkali engkau masih memunculkan keinginan daging, engkau masih memunculkan segala bentuk emosi negatif. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang dicurahkannya atasmu, itulah yang akan membelenggu segala keinginan daging, bahkan akan memunculkan, engkau akan memunculkan keinginan roh di setiap hal yang harus engkau hadapi. Tidak ada lagi pembelaan diri. Ketika engkau hidup benar, maka kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya, akan membela kehidupanmu. Tanpa engkau harus memunculkan emosi yang negatif. Terjadilah atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terjadilah atas jemaat. Gak perlu bela diri ketika saudara hidup benar. Tetapi ketika engkau salah, tiba-tiba dosamu itu tersebar, ya jangan marah. Ya, ambil waktu, minta ampun, berdoa. Tahu? Ya, melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi Nabi datang berkata apa? Engkau melakukannya sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan membukanya terang-terangan di atas bangsa ini. Bayangkan, sekelas Raja Daud itu aja tidak ada pembelaan. Dia langsung berkata, oh aku berdosa. Bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita tahu, wah dosa kita, mungkin ayat kita, dosa kita, segala bentuk apa yang kita kerjakan di dalam dosa tersebar, wah marahnya minta ampun. Wah cari tahu, siapa yang pertama kali nyebar ini? Wah datangin labrak. Wah, tahu tidak ada pembelaan, tidak ada penolakan. Bahkan ketika itu berasal dari seorang hamba Tuhan, dia hargai itu karena dia tahu, ya dosa itu akan dibukakan. Kalau dosa tidak dibukakan, tidak ada pemulihan kok. Engkau akan terus hidup di dalam kuasa dosa. Dosa harus dihancurkan. Ya, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ya, kalau Tuhan Yesus mampu menghadapi kematian, dia mampu mengikuti keinginan roh. Saya percaya, saudara, sebagai orang percaya, engkau juga pasti mampu
Amin. Karena roh yang ada di dalam diri Tuhan Yesus saat dia harus menghadapi kematian, itu rohnya sama. Amin. Amin. Rohnya tidak berbeda. Rohnya itu sama. Ya. Katakan roh yang sama. Roh yang sama. Ada di dalam hidupku. Ada di dalam diri. Ya, roh yang sama itu ada di dalam diri saudara. Ya. Kalau saudara terus membuka akses untuk Roh Kudus, engkau akan alami jalan hidupmu akan sama. Ya. Karena Tuhan berkata, engkau dipanggil bukan hanya untuk melayani, tetapi untuk menderita. Yes. Suatu saat engkau saudara pun akan alami hal yang sama. Wah, jangan kaku balau usaha. Harus, karena Tuhan Yesus berkata, engkau ketika engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib. Ya. Harus menerima penderitaan yang sama. Ya. Kalau saudara masih memakai keinginan daging, saudara akan melepaskan salib itu. Gak mau saudara, pilih saudara jalan alternatif. Oh, ada jalan yang enak kok. Ya, cari uang gak harus lewat pikul salib. Oh, aku tadi dari dunia dapat. Ya, tetapi kau tidak dapatkan keselamatan. Ya. Hanya di dalam Tuhan. Makanya ikut Tuhan itu menderita. Ya. Kalau saudara tidak hidup di dalam roh, maka saudara akan terus mengikuti keinginan daging. Tidak akan sampai kepada kematian daging. Tidak akan sampai kepada jalan salib. Saudara akan gugur di tengah jalan. Karena mengikut Tuhan itu penuh dengan penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan itu ada kekuatan yang luar biasa. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Ya. Walaupun dia tahu akhir hidupnya harus menderita, tapi Tuhan Yesus menjalani hari-hari yang dikatakan mengerikan itu tetap dengan damai sejahtera. Yes. Ya, orang-orang yang bersinggungan tetap merasakan damai sejahtera. Itulah yang harus terjadi. Yes. Walaupun mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, pergumulan, ya, tetapi biar damai sejahtera itu tidak hilang. Ya. Bahkan terus dimunculkan di tengah hari-hari yang mengerikan, Yes. di tengah masa-masa yang sukar ini. Yes. Engkau tetap membawa damai Amen. sejahtera. Amen. Engkau tetap membawa kabar sukacita. Amen. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang memberi penguatan, yang menguatkan, yang menghibur dan menolong. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara terus ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya tahu tidak mudah. Ada banyak jemaat Tuhan yang saat ini harus mengalami, betul-betul mengalami jalan salib. Percayalah, itu memang harus jalan yang harus kita hadapi. Tidak ada jalan lain. Ya. Tuhan berkata, orang yang mau mengikut aku harus mau memikul salibnya sendiri-sendiri. Ya, nggak bisa dijoki orang lain. Wah, salibku Pak, biar nanti Vian aja ya. Biar nanti Marjanto aja yang memikul salib. Nggak bisa. Setiap orang harus memikul salibnya, penderitaannya sendiri-sendiri. Yes. Ya. Ketika saudara harus pikul salib, nggak lama kok. Tuhan Yesus hanya 3 hari menderita. Tidak lama, seringkali yang membuat kita takut. Kita belum menghadapi itu seperti ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani belum menghadapi itu, kita sudah gentar, sudah takut, sudah tinggalkan Tuhan, belum menghadapi. Ya, hadapi dulu. Ada kekuatan yang menyertai. Amin. Ya, bahkan ada makhluk supranatural. Malaikat Tuhan diutus kok. Ada di dalam ayat yang lain, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk melayani orang-orang percaya. Jadi jangan takut. Ya. Walaupun kita harus menghadapi masa-masa yang sukar saat ini, jangan takut, jangan gentar. Sebab dia hidup ada Hari esok. Amin. Yes. Sebab Tuhan Yesus hidup, Yes. dia membawa pengharapan atasmu. Yes. Ada hari esok. Harimu tidak berhenti saat Ya, ini, ya. tetapi ada masa depan yang cerah. Ada hari esok yang penuh dengan kecemerlangan. Ada hari esok yang penuh dengan bilang gemilang yang Tuhan janjikan atas hidup saudara. Amin. Tuhan sudah hidup. Ada hari esok yang disediakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan datang menyembah Tuhan.